Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat serta pemirsa yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita dapat berkumpul di suatu majelis taklim yang dibina oleh Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Blabatuh, yang patut kita syukuri bersama-sama. Sebelum pembacaan kitab Safinatun Najah kita lanjut, saya berterima kasih atas bantuan doa tadi yang dikhususkan untuk saudara ipar saya, yaitu Yunima, atau istri dari kakak kandung saya sendiri, Bapak Timanap, yang sekarang sedang terbaring sakit di rumah sakit Dr. Subandi Jember. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang lebih penting, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan takwanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang saya hormati, baiklah, kita lanjutkan kajian kitab kuning pada malam hari ini. Kita memasuki kepada fasal mubtilatut tayamum. Furudut tayamum pertemuan yang lalu telah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa hal yang dapat membatalkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fidarainil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci. Mubtilatut tayamumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum iku salah satun ana telu. Perkara yang dapat membatalkan tayamum itu ada 3. Ma iku barang abtola kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Yang pertama yaitu barang yang bisa membatalkan wudu, itu juga bisa membatalkan tayamum. Jadi sesuatu apa saja yang bisa menyebabkan wudunya batal, sama tayamumnya juga bisa batal. Kemudian waridatu dan murtad. Murtad itu bisa membatalkan wudu. Sekarang kan banyak umat Islam yang hanya kekurangan atau kepingin menjadi orang kaya. Kadang-kadang agama digadaikan.
keluar dari Islam, dia pindah ke agama yang lain. Pada saat dia berwudu atau pada saat dia mempunyai wudu, pada saat itu pula dia murtad, keluar dari Islam, maka wudunya batal atau tayamumnya batal. Tayamumnya batal ya. Kalau kita murtad, kalau ada salah satu umat Islam yang keluar dari Islam alias murtad, tayamumnya batal. Watawahumul ma'a, watawahumul nan nyipati, watawahumul lan nyipati al ma'a ing banyu. Intaya mama ing yento lamun tayamum sapa wong li faktihi krana kesepen banyu. Li faktihi krana kesepen banyu. Kemudian yang dapat membatalkan wudu lagi adalah ketika kita melihat air. Apabila kita bertayamum ya, kita bertemu dengan air. Setelah tayamum, air itu ada di samping kita. Ternyata air itu banyak, melimpah. Bahkan cukup untuk berwudu. Maka tayamumnya bisa menjadi rusak alias batal. Paham ya? Kemudian fasal selanjutnya faslun utawi ikiku fasal suci. Sebelum dilanjutkan, karena bab tayamum ini habis, mungkin ada yang bertanya tentang tayamum. Ibu-ibu? Cukup ya? Kalau cukup kita lanjut. Faslun utawi ikiku fasal suci alladzi perkara yathuru kang bisa nyucikake minan najasati saking pira-pira najis. Iku salasun ana telu. Al khamru suci iku khamr. Ida takhallalat nalikane dadi cokak apa khamr. Khamr itu arak nggih. Ya, barang yang memabukkan atau minuman keras. Tapi yang dimaksud khamr di sini adalah arak itu. Arak itu bisa jadi suci ketika berubah idza takhallalat, ketika berubah menjadi cokak. Binafsiha, kelawan awak dhewe ne khamr. Jadi khamr atau arak itu bisa jadi suci, ya, tidak najis lagi kalau dengan sendirinya khamr tadi berubah menjadi cokak. Cokak-cokak yang dibikin bumbu bakso itu ya. Itu asal muasalnya dari khamr juga. Atau dari arak. Ketika perubahannya dengan sendirinya arak itu, ya. Ketika arak atau khamr itu berubah dengan sendirinya menjadi cokak, maka cokak itu tidak menjadi najis. Bagaimana kalau prosesnya diproses dengan yang tidak alami? Ini lain lagi. Maka statusnya cokak tadi tidak suci kalau prosesnya tidak alami. Dicampur dengan bahan kimia misalnya. Paham ya? Arak itu bisa menjadi suci ketika berubah dengan sendirinya menjadi cokak. Kemudian wajil dul maitati lan kulite batang. Ida dubigo nalikane den sama apa jildah atau kulit wamalan barang soro kang dadi apa ma iku hayawanan hewan. Kemudian selanjutnya yang bisa menjadi suci itu kulitnya bangkai. Kulit bangkai itu bisa menjadi suci kalau kulit bangkai tadi disamak. Ya. Mungkin ini ada unta mati besar atau ada kambing
sapi mungkin, besar mati, tapi matinya tidak dengan disembelih, maka hukumnya menjadi bangkai. Bangkainya hewan tadi bisa menjadi suci, kulitnya bangkai tadi bisa menjadi suci kalau kulitnya tadi disama. Caranya sama, nanti akan kita sampaikan. Ya. Jadi kulitnya bangkai itu bisa berubah menjadi suci kalau kulitnya bangkai tadi disama. Ada kulitnya bangkai yang tidak bisa jadi suci. Apa itu? Anjing, ya, atau hinjir. Itu tidak bisa, walaupun disama tidak bisa menjadi suci. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kenapa sih di dalam kitab fikih ini ulama yang mengarang kitab Safinatun Najah ini menerangkan tentang sholat, tentang wudu, tentang caranya berwudu, menerangkan tentang beberapa hal yang dapat membatalkan wudu. Juga berikutnya adalah kenapa sih, apa sih sebabnya. Juga tayamum dibahas di sini. Ternyata ini penjabaran dari kalimat yang pernah disampaikan atau kalimat yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa sholat itu adalah barometer. Sholat itu bisa menjadi sah kalau wudhu atau tayamumnya sudah dilakukan dengan cara yang benar. Kalau tidak dilakukan dengan yang sesuai dengan aturan, maka wudhunya itu tidak menjadi sah atau tayamumnya tidak sah. Kenapa? Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sholat itu menjadi barometer atau menjadi tolak ukur baik dan tidaknya amal ibadah seseorang. Ukurannya adalah sholat. Sholat benar kalau wudhunya benar. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak menjadi sah. Kalau wudhunya sudah benar, syarat rukunnya sholat itu dilakukan dengan cara yang benar, dan sholatnya tidak ada yang rusak, 5 waktu, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, istiqomah. Bahkan sholat ini dilakukan dengan cara berjamaah, istiqomah. Kalau sholatnya ini sudah menjadi baik, maka amalan-amal yang lain akan menjadi baik. Jadi ukurannya amal seseorang itu diukur dengan sholatnya. Kalau sholatnya rusak, maka amalan-amal yang lain akan menjadi rusak. Apakah ada dalilnya? Awwaluma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahasa Inggrisnya begini, Bu. Ada yang bisa bahasa Inggris ya? Saya sedikit-sedikit bisa. Awwaluma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pagi ni yaumil qiyamah sebekal ebitong, sebekal hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sholat. Ini yang akan ditanya besok itu bukan anak istrinya, bukan hartanya dulu. Besok di akhirat itu, di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, yang akan ditanya terlebih dahulu adalah bukan anak dan istrinya. Yang pertama, bukan hartanya,
Bukan sodakoh-sodakoh yang lainnya. Tetapi sholatnya terlebih dahulu yang ditanya oleh Allah. Fa'in saluhat saluhasairu amali. Menbeje nggak bagus, menbeje nggak bagus, maka amal-amal selain juga jadi paham ke? Kalau sholatnya baik, baiklah amalan-amalan yang lain. Bagaimana Allah bisa mencatat atau mengklaim bahwa sedekah Anda menjadi baik, sementara sholatnya rusak, atau sementara sholatnya tidak dilakukan. Ada orang ahli sedekah, tetapi tidak mau sholat. Kira-kira baik enggak? Rajin sedekah, kalau ada pembangunan, MWCNO mau gali dana untuk membangun sekretariat ini, semangat mau sedekah. Tetapi orangnya enggak mau sholat, kira-kira ini orangnya ikhlas enggak ya? Ya? Ikhlas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau sedekahnya akan menjadi rusak karena sebab sholatnya rusak, pasti sedekahnya tadi tidak karena Allah. Orang yang mau bersedekah pasti karena ingin dipuja oleh seseorang agar diklaim atau divonis menjadi orang yang baik. Kalau hanya dipuja dan ingin diklaim oleh manusia, ini namanya ikhlas tidak? Ya. Tetapi jangan kecil hati. Walaupun Anda tidak sholat, kalau Pak Joko datang minta bantuan dana, ya dikasih dong. Apalagi bapak-bapak hartanya banyak, mobil banyak, usahanya maju. Pak Joko datang, nih mau bangun nih. Ya jangan pelit-pelit lah, ya kasih gitu loh. Dibantu. Gak ikhlas itu orang akhirnya kan bisa jadi belajar. Pertama ngasih saya gak ikhlas, tapi karena terlalu banyak, daripada saya kasih uang untuk sedekah ini saya gak ikhlas karena ria ingin dipuja oleh orang. Ini kan percuma. Uang saya habis, harta saya habis, tetapi saya tidak dapat apa-apa. Gimana? Kita tata hati. Mendingan saya bersedekah ini karena Allah. Selanjutnya, sholatnya dibangun. Selanjutnya, sholatnya harus ditata, dilakukan. Alhamdulillah di sini ada tempat bisa kita manfaatkan untuk sholat jamaah. Kita manfaatkan untuk sholat jamaah. Bapak, Ibu yang saya hormati, ini saya mohon maaf nih. Saya tadi datang terlambat. Jujur aja di tengah jalan saya kehujanan nggak bawa mantel. Untungnya sampai di sini kok ternyata di dalam tas saya itu masih ada baju. Padahal basah total saya ini. Sebenarnya dari rumah itu sudah mulai gerimis, tapi saya nggak punya mantel, Bu. Saya tetap berangkat walaupun kehujanan. Saya izin sama istri, Bu, saya mau berangkat. Hujan, Pak, nggak apa-apa, saya mau berangkat. Saya kasihan bapak-bapak yang ada di MWC ini atau di sekretariat ini, kalau saya tidak datang, mulai tadi beliau nunggu. Kalau saya nggak datang sampai malam nanti ditunggu-tunggu nggak dimulai-mulai, saya tetap berangkat. Ternyata betul, Bu, di tengah jalan sampai Duburan hujannya deras luar biasa. Basah semua. Kalau saya berhenti, waduh jam berapa nanti sampai di sini. Saya berangkat aja. Nanti nyampe di sini kalau baju saya basah, ya, saya mau pinjam sama teman-teman atau
yang mungkin akan saya pakai baju yang basah itu. Ternyata di rumahnya Mas Holik di dalam tas saya itu masih ada baju dan sarung. Itu sisa-sisa waktu saya di Jawa kemarin. Ternyata sama istri saya itu nggak diambil. Untung ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, saya memaksa harus hadir. Saya teringat apa yang pernah dikatakan di dalam kitab Bahzaul Wasail. Barang siapa yang duduk 1 jam di majelis ilmu, yang mana beliau tidak membawa pulpen atau kertas. Kertas tidak bawa, pena juga tidak bawa. Maka pahalanya sama seperti pahalanya sedekah 1000 kuda untuk jihad fisabilillah atau untuk berperang memperjuangkan agama Islam. Tapi jangan ngawur ya. Di sini enggak musim perang bikin kerusuhan, ini enggak boleh. Ya. Jadi yang saya pegang adalah karena saya ingin thalabul ilmi, ingin menimba ilmu bersama-sama majelis taklim, wakil cabang Nahdlatul Ulama Blabatu. Bapak-bapak, walaupun hanya mendengarkan saja ini, ya, saya yang baca, ludah saya sampai keluar, ya, insya Allah pahalanya lebih banyak bapak-bapak ini. Ya, Allahumma. Pahalanya walaupun enggak bawa pulpen, enggak bawa kertas, dan tidak ada yang dicatat satupun kalimat yang saya sampaikan, enggak paham. Saya nerangkan tentang tayamum mulai tadi enggak paham. Loh, ya, itu pahalanya sama seperti sedekah 1000 kuda untuk jihad fisabilillah. Besar enggak besar pahalanya thalabul ilmi. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, berangkat dari rumah, niatilah jangan hanya berkumpul dengan sahabat, di samping silaturahim, kita niat thalabul ilmi, kita niat menimba ilmu, agar kita mendapatkan pahalanya sedekah 1000 kuda. Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kira-kira paham nggih apa yang saya sampaikan? Biar tidak terlalu malam, kajian kitab Safinatun Najah ini kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Tadi saya sudah bacakan tentang fasal An-Najasatu salah satun. Insyaallah kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hada wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal-adzim. 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 Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.